Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini tanggal 22 Februari kita merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Perayaan ini sebenarnya terkait dengan kebiasaan orang-orang Roma yang pada setiap tanggal 22 Februari mereka pergi ke makam, makan bersama keluarga di makam, dan percaya bahwa orang yang di makam itu ikut makan bersama dengan mereka. Ada yang melakukan kebiasaan itu di makam Santo Petrus, tetapi gereja mengubah tradisi itu dengan perayaan pesta tahta Santo Petrus untuk memberikan penghormatan kepada Petrus sebagai seorang rasul yang kemudian diangkat oleh Yesus menjadi paus pertama. Dari Petruslah tongkat kegembalaan Yesus diwariskan kepada para paus sampai dengan Paus Fransiskus sekarang ini. Apa yang membuat Yesus bisa memberikan kepercayaan kepada Petrus sebagai paus pertama atau pemimpin pertama dalam gereja? Tentu tidak terlepas dari apa yang telah kita temukan dalam bacaan Injil ketika Petrus adalah satu-satunya rasul yang mampu menemukan Yesus itu sebagai Mesias, Putra Allah yang hidup. Kesuksesan menemukan siapa itu Yesus yang membuat Yesus langsung jatuh hati pada Petrus, dan kemudian dia memberikan mandat gereja kepada Petrus. Dan ada satu catatan penting yang kita temukan di sana. Ternyata pengakuan Petrus yang menemukan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi Tuhan yang berbicara dalam diri Petrus. Kita tahu Petrus punya latar belakang yang juga tidak sempurna-sempurna amat. Petrus adalah orang yang pernah menyangkali Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Petrus juga orang yang pernah dimarahi oleh Yesus ketika dia ditegur oleh Yesus dengan mengatakan, iblis itu berbicara dalam dirimu. Beberapa saat setelah dia menemukan Yesus sebagai Putra Allah yang hidup, dia merasa di atas angin, dia merasa paling hebat, dan itulah yang membuat dia, ketika Yesus berbicara tentang penderitaan yang akan dia alami di Yerusalem, Petrus yang menegur Yesus. Yesus marah.
inyalah hai engkau iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Paling penting dari kisah perjalanan hidup Petrus untuk kita adalah tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan ketika kita dipakai oleh Tuhan, itu bukan karena kita sempurna. Mungkin karena kita perlu menemukan diri sebagai orang berdosa. Karena Tuhan selalu jatuh cinta pada orang berdosa, Tuhan selalu suka memakai orang yang dipandang lemah dan hina dalam kacamata manusia. Hal yang kemudian juga membuat kita memahami kenapa Paulus yang awalnya preman dan pembunuh oleh Yesus dipakai menjadi seorang rasul. Jadi di mata Tuhan tidak ada istilah rekam jejak, karena orang pasti berubah. Nah, ini tentu berbeda dengan cara pandang kita manusia. Kalau orang sudah buat salah, kita berpikir orang itu salah terus, tidak akan pernah berubah. Padahal orang bisa berubah karena sangat tergantung pada Tuhan mau nggak mengubah seseorang. Jadi itu yang paling penting. Tuhan mau nggak mengubah seseorang? Pasti Tuhan selalu mau mengubah setiap orang kalau orang itu berlari dan membuka hati kepada Tuhan. Membuka hati kepada Tuhan bisa berbicara di dalam dirinya. Nah, inilah yang dimiliki oleh Petrus. Dia tahu dia manusia yang lemah dan rapuh, dan itulah kenapa dia membiarkan diri terbuka kepada gerakan Roh Allah. Dan Roh Allah itulah yang membuat Petrus mampu menemukan Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua berharga di mata Allah. Mungkin manusia memandang kita tidak pantas dan tidak layak, tetapi Tuhan selalu memandang orang yang tidak pantas dan tidak layak itu berharga. Yang penting kita terbuka hati terhadap gerakan Roh Allah, terbuka hati untuk membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Maka orang beriman sejati adalah orang yang betul berpasrah kepada kehendak Allah, betul memasrahkan hidupnya kepada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Petrus diberikan kepercayaan karena ia membuka diri terhadap gerakan Roh Allah untuk menemukan Yesus sebagai Mesias, Putra Allah yang hidup. Dan dalam kisah selanjutnya kita menemukan Yesus masih menguji Petrus untuk betul-betul mengetahui apakah dia mengasihi Yesus. Dan di bagian cerita yang lain, ketika Yesus mau memberikan mandat kegembalaan kepada Petrus, apa yang Yesus tanyakan? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Petrus jawab, benar Tuhan, engkau tahu aku, mengasihi kamu. Lagi Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Ketiga kali Yesus bertanya, Petrus, benarkah engkau mengasihi aku? Lalu dia merasa bersedih hati. Tapi kemudian Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi mengasihi Tuhan adalah kunci dari tugas kegembalaan. Itulah yang membuat Petrus diberikan mandat sebagai gembala pertama, paus pertama di dalam gereja. Dan banyak kepercayaan yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Mungkin makna untuk kita Bapak Ibu dan para suster, ketika kita memasuki tahun pastoral bertemakan bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif, satu hal yang penting untuk kita sadari, kita menjadi fungsionaris pastoral, pemimpin di dalam gereja, nomor 1 harus terbuka hati kepada Tuhan. Biarkan Roh Tuhan bekerja dari dalam diri kita. Itu yang membuat kita bisa aktif terlibat dan menjadi agen perubahan. Waktu dimintai untuk merumuskan tema ini, saya akan dimintai dari Puspas untuk membuat rumusan karena masih bagian dari tugas saya sebagai perumus. Hal pertama yang saya jumpai adalah ketika pemimpin itu didefinisikan bukan sebagai pejabat, tetapi pelayan. Dasarnya Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kedua, pemimpin itu berkarakter gembala. Gembala seperti menggembalakan ternak. Kalau ada yang jalan di depan, dia kejar. Kalau ada yang di belakang, dia tunggu. Kemudian berjalan bersama-sama. Itulah gereja sinodal. Pemimpin berjalan bersama umat seperti prinsipnya siapa sudah tokoh pendidikan,
Ingar susang tulodo ing madia mangun karsa tutburi handayani. Pemimpin berjalan di depan, berjalan di belakang, berjalan bersama. Itulah gembala. Dan inilah tugas kita dalam tema kepemimpinan pastoral yang partisipatif dan transformatif. Pertama, kita berfungsi sebagai gembala, berjalan bersama Sang Gembala Agung, berjalan bersama pastor paroki, berjalan bersama teman-teman dewan, berjalan bersama umat. Tidak bisa kita berjalan sendiri. Berpartisipasi artinya memberikan diri untuk mengambil bagian dalam sebuah karya keselamatan. Tidak cuci tangan, tidak tunggu diperintah, tapi selalu inovatif dan kreatif, seperti layaknya seorang pemimpin. Pemimpin itu harus inovatif dan kreatif. Jangan tunggu dikomandain terus. Jangan tunggu kapan Romo suruh. Kita sudah punya kepercayaan, kita punya potensi. Mari kita memberi diri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Contoh, ada yang bilang, Romo kok tidak beri pembekalan untuk pendalaman APP, padahal saya tunggu kapan. Misalnya kan sudah ada seksi katekesi, sudah ada BPI, saya tunggu kapan mereka punya inisiatif untuk mengadakan pembekalan, karena tidak harus selalu Romo teruskan. Tapi ini bagian dari pembelajaran untuk menunjukkan kepada kita bahwa kepemimpinan partisipatif dan transformatif itu bukan tunggu diperintah, bukan tunggu di komando. Kita sudah tahu apa tanggung jawab kita, lakukan. Tinggal konsultasi saja. Sehingga apa yang kita pelajari dari Petrus pada hari ini baik juga untuk kita berjalan bersama sebagai pemimpin di tahun pastoral yang bertemakan kepemimpinan yang partisipatif dan transformatif. Petrus diberikan kepercayaan sebagai pemimpin, gembala pertama dalam gereja, karena dia terbuka hati kepada Allah, karena dia mengasihi Allah dan membuktikan rasa kasih itu kepada Allah dengan mengasihi gereja. Semoga kita para fungsionaris pastoral, mulai dari pengurus KBG, lingkungan, DPP, kelompok kategori, prodiakon, katekis, fasilitator, menyadari bahwa roh penggerak menjadi seorang pelayan adalah membuka hati kepada gerakan roh Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.